Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 7 ayat 17 sampai ke 19 dengan tajuk ini. Apakah hubungan antara iman, keselamatan, dan perbuatan? Mari kita lihat ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ada golongan orang agama yang coba mengubah keadaan seseorang yang baru percaya. Contohnya, isu perkawinan dari perbincangan Paulus sebelum ini. Ada yang mengatakan orang yang beriman harus bercerai dengan pasangannya yang tidak beriman. Tetapi Paulus berkata, kalau sudah kawin, tetap tinggal dalam perkawinan itu, jangan bercerai. Tuhan boleh memakai Anda di mana Anda berada. Dalam perkawinan, orang beriman boleh menjadi saksi kepada yang tidak beriman. Jadilah ini prinsipnya, saudara. Tetap tinggal dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Dan Paulus menekankan ini 3 kali dalam ayat 17 ini dan nanti dalam ayat 20 dan 24. Selain perkawinan, satu lagi contohnya adalah tentang sunat. Ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Kalau seseorang itu sudah bersunat, biarkan saja. Paulus berkata, tidak perlu meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan boleh jadi juga Paulus menggunakan gambaran bersunat ini secara figuratif atau secara kiasan. Yaitu boleh dikaitkan dengan keyahudian seseorang. Kalau sudah percaya, tidak perlulah mengubah statusnya sebagai seorang berbangsa Yahudi. Ya, kalau dia Yahudi, dia tetap Yahudi. Kalau dia bukan Yahudi, bukan Yahudi, tak perlu ubah. Dan bagaimana pula kalau ia tidak bersunat? Perlukah seorang yang baru percaya disunat seperti mana yang ditetapkan hukum Taurat? Dan inilah yang didesak oleh orang-orang Yahudi. Sekiranya menurut mereka ya, ada seseorang yang bukan berbangsa Yahudi mau menjadi pengikut Yesus, mereka mewajibkan sunat. Malah mereka mengambil sunat sebagai tanda yang paling penting seseorang itu telah percaya Tuhan. Inilah yang dibahas dalam persidangan Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat yang pertama. Yang berkata demikian, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut ayat adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Syarat keselamatan bukanlah sunat, melainkan iman yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi dalam ayat 19 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Amin. Saudara,
Yang pentingnya ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kata-kata ini sangat penting. Tidak ada gunanya kalau seseorang itu memiliki tanda sunat sebagai keselamatan, tetapi keselamatannya tidak disertai iman yang melakukan apa yang benar, yaitu ketaatan. Tanda sunat itu hanyalah tanda luaran. Tanda luaran tidak ada gunanya jika tidak disertai perubahan dari dalaman hati yang sejati. Tanda luaran tidak menjamin keselamatan, ya. Kalau hati seseorang itu tidak memiliki hati yang benar-benar percaya Tuhan. Dan hati yang benar-benar percaya Tuhan akan mau melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup dalam ketaatan, melakukan perintah Tuhan. Amin. Jadi saudara, inilah hubungan antara iman, keselamatan, dan perbuatan. Iman yang percaya Tuhan membawa kepada keselamatan. Dan keselamatan yang sejati akan menghasilkan buah yang benar, bersesuaian dengan keselamatannya. Dan satu daripada buahnya adalah ketaatan. Jadi kita mentaati bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ketaatan itu adalah bukti bahwa seseorang itu benar-benar telah mengalami perubahan. Pendek kata, kita selamat bukan karena kita taat. Kita taat karena kita sudah selamat. Amin. Jadi ketaatan bukan syarat keselamatan, tetapi ketaatan itu adalah buah dari keselamatan kita. Ya, bermaksud keselamatan bukan saja mengampunkan dan membebaskan seseorang itu dari dosa dan hukumannya. Ia juga dapat mengubah hati dan fikiran dan hidup seseorang itu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka saudara, yang pentingnya adalah mentaati hukum Allah. Itulah tandanya seseorang itu benar-benar telah percaya dan imannya itu adalah sejati. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi, kami sanjung dan kami sembah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Melalui pengajaran firman-Mu, kami didorong untuk lebih ingin hidup mentaati hukum-hukum Allah. Ketaatan tidak akan membebankan sekiranya hati kami benar-benar berubah dan kami mengasihi Tuhan. Dan karena itu Tuhan Bapa, selidikilah hati kami. Adakah kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Dan karena itu, mahu melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, tolong kami untuk hidup dalam ketaatan yang berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.